segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, oh, oh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh kami tinggikan kan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur karena
Engkau Allah yang nyata dalam kehidupan kami. Karena Engkau memberikan hidupmu, maka kami memiliki kehidupan yang baru. Dan hari ini kami percaya bahwa masa depan kami terjamin dalam tangan-Mu. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu dengan melakukan hidup yang maksimal dan memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berjalan dalam anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, di dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hai guys, welcome back di ibadah online khusus pelajar Radiance. Gak kerasa nih kita udah masuk di bulan Maret di tahun 2024 ini, dan 2 minggu lalu kita udah ada Vision Night. Pasti udah pada tahu ya kalau Vision 2024 Grabs adalah Genuine Generations. Kita mau jadi generasi yang tulus, punya hati yang tulus, melakukan tindakan dengan tulus, dan pastinya berjalan dalam genuine destiny dari Tuhan. Dan di minggu ini kita masih akan bahas another view tentang destiny. Sebelum kita lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kalau kami kembali boleh beribadah dan datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang buka setiap pemikiran dan hatinya kami, biar kami bisa menerima apa yang disampaikan hari ini dan menerapkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, flashback dikit, waktu selesai ujian nasional di SMA, saya sama teman-teman sekolah itu pergi liburan ke Jepang. Zaman itu masih ada ujian sekolah, ada ujian nasional, dan ujian-ujian ini masih jadi penentu kuliah. Masih jadi penentu kelulusan malah. Jadi belajarnya itu harus benar-benar serius. Dan setelah ujian nasional, pasti semua orang itu pengen refreshing. Makanya saya sama teman-teman planning nih buat pergi ke Jepang. Kita cobain sebagai anak kelas 12 gitu ya, berangkat ke Jepang, wah semuanya aman terkendali. Visa aman, flightnya aman gitu ya. Sampai di Jepang aman banget, kita pergi ke sana, ke sini, traveling, dan memorable banget trip ini. Akhirnya 11 hari lewat gitu aja, dan momen pulang ke Indonesia pun tiba gitu ya. Nah pagi-pagi waktu kita mau pulang, saya tuh sempetin diri buat pergi ke onsen. Karena saya pengen coba nih, kan onsen ini terkenal di Jepang. Sambil titip pesan ke teman saya, nanti bangunin yang lain juga ya. Jangan telat, nanti saya bakal balik on time. Pokoknya kita ketemu, nanti kita langsung ke bandara. Taunya waktu saya pulang dari onsen, semua masih pada tidur. Kaget banget, dan akhirnya saya bangunin satu-satu gitu, ayo cepetan. Mereka langsung siap-siap, beresin barang, dan kita semua cepet-cepet ke stasiun kereta buat pergi ke bandara. Kita semua sambil terus lihat jam di jalan itu ya, karena bisa-bisa kita ketinggalan pesawat gitu. Dan bener aja, sampai di bandara itu nama kita udah disebut last call. Bahkan petugas bandara dari airlines itu, dia udah samperin ke arah kita, dia tanya, ini yang namanya Joses bukannya 11 orang ke Jakarta. Dan saya bilang, oh iya betul. Petugas itu langsung bilang, ayo kita harus cepet lari, semoga masih bisa masuk pesawat. Tapi yang udah pasti, koper itu semua harus ditinggal di sini ya, karena udah gak bisa masuk. Nanti saya kirimin besok ke Indonesia, tapi sekarang yang penting kita lari dulu katanya. Wah itu semua lari, ditambah lagi ternyata gate pesawatnya itu paling ujung. Waduh, itu benar-benar olahraga fisik iya, olahraga jantung juga iya gitu ya, deg-degan. Keburu gak nih? Akhirnya kita sampai berhasil di depan pesawat gitu ya, masih kebuka, kita bisa masuk, dan semua orang di pesawat udah duduk liatin kita, karena tinggal kita yang belum masuk. Wah, thank God kita masih bisa ikut flight itu ke Indonesia, tapi ternyata dari kisah ini saya belajar satu hal, kalau ternyata tahu tujuan aja nggak cukup,
Tapi kita juga harus merencanakan gimana biar kita bisa sampai ke tujuan itu. Kita harus mengelola waktu yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri, agar bisa sampai ke tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan. Karena dari cerita saya tadi ya, saya udah punya tujuan dari Jepang ke Indonesia, tiket pesawatnya juga udah di tangan, tapi saya bisa aja nggak pernah sampai ke Indonesia hari itu, karena gagal mengelola waktu saya untuk ikut dalam pesawat tersebut. Kalau minggu lalu kita udah bahas, Tuhan menciptakan kita dengan unik, dengan tujuan yang berbeda-beda. We have our genuine calling, genuine destiny dari Tuhan. Dan yang perlu kita lakuin hari ini adalah terus berjalan dalam panggilan tersebut. Kalau kamu masih SMP, SMA, kerasanya aduh masih jauh banget ya. Tapi you need to realize, apa yang kamu lakuin hari ini membentuk kamu di masa depan. Jadi apa yang kamu lakuin di masa-masa sekarang itu matters. Dan justru di masa-masa SMP, SMA ini banyak godaan, banyak distraction. Tapi if you choose to say yes kepada setiap distraction yang ada, you can mess up your youth time. Dan Yohanes 10 ayat 10 bilang gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan ingetin nih guys, kalau pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan waktu kita menjalani panggilan hidup kita, bukan berarti pencuri itu diem loh, tapi dia akan terus mencoba melakukan tujuannya untuk mengganggu kita, membinasakan kita. Salah satu cara iblis untuk ngebuat kita jauh dari panggilan Tuhan adalah dengan mendistract kita. Iblis tahu nih, hal yang paling gampang untuk didistract adalah dengan distract waktu dan prioritas yang kita punya. Karena kalau iblis berhasil distract kita dengan hal-hal nggak penting, dan kita jadi pakai waktu kita buat hal-hal yang nggak penting, berarti kita nggak akan fokus sama tujuan Tuhan. Ingat tadi kayak yang tadi di awal bilang, every tomorrow is the outcome of what I do today. Contoh nih ya, kalau hari ini kamu males-malesan buat belajar, kamu biarin sekolah, ya udahlah lewat gitu aja, yang penting masuk sekolah, pulang sekolah, ujian, ya udahlah asal aja. Bisa jadi nilai kamu jelek. Dan nantinya opsi buat kuliah kamu itu makin sedikit gitu. Dan waktu kuliah kamu juga asal-asalan, opsi nanti kamu buat kerja juga makin sedikit, makin limited. Tapi sadar nggak sadar, kamu sampai di titik dimana, aduh susah banget nih cari kerja karena dulu males-malesan. Nah itu akarnya itu karena dulu males-malesan waktu masih SMP, SMA. Ingat, every tomorrow is the outcome of what I do today. Kalau hari ini kita terus fokus sama hal-hal yang gak penting, akhirnya kita semakin jauh dengan tujuan Tuhan. Tapi waktu kita belajar kelola waktu kita, mengatur kegiatan yang kita lakukan, kita akan terus semakin hari semakin dekat dengan tujuan yang Tuhan beri. Salah satu kisah nih di Alkitab yang buat saya keren adalah cerita Nehemia. Nehemia ini punya kerinduan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang selama ini udah hancur gitu. Dia punya tujuan dari Tuhan untuk membangun kembali tembok tersebut. Dan singkat cerita udah sampai nih Nehemia di Yerusalem, dan kita baca di Nehemia 3 ayat 12 sampai 15. Dibilang gini, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Di ayat 13 dibilang gini, demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak, ke jurusan mata air ular naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Ayat 14, lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Ayat 15, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Nah, ini yang dilakuin Nehemia. Ini menarik teman-teman, karena Nehemia tahu dia akan membangun kembali Yerusalem. Tadi bilang itu yang Allahku taruh di hatiku. Tapi dia nggak cuma asal bangun aja. Dia punya preparation and plan. Dia keliling dulu, dia cek dulu nih area-area yang bakal dibangun. Baru setelah itu dia kumpulin orang-orangnya yang akan ikut membangun. Dan Nehemia kasih tahu rencananya. Kita mau sama-sama loh bikin tembok Yerusalem. Kembali bangun lagi. Dan dia atur orang-orang untuk membangun di berbagai area biar pembangunannya bisa cepat. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ada tuh nama-nama orang yang ikut membangun tembok Yerusalem. Part-partnya mereka apa aja, di situ detail gitu, kamu bisa baca sendiri. Dan again, kayak yang tadi di awal udah dibilang, waktu kita berjalan dalam tujuan yang dari Tuhan, bukan berarti nggak ada perlawanan dari iblis. Bukan berarti nggak ada distraction. Itu juga yang dialami Nehemia. Waktu Nehemia lagi membangun, ada dua pemimpin lain namanya Sanbalat dan Tobia. Yang pengen biar Nehemia itu berhenti membangun, mereka coba mengganggu Nehemia. Karena apa yang Nehemia dan orang-orang itu lakukan, dampaknya besar.
Sanbalat dan Tobia terus ngejekin, ngerendahin Nehemia. Bahkan ini mereka terus lakuin sampai tembok itu udah hampir jadi, mereka masih ngejek-ngejek gitu. Dan kalau kita lanjut baca di Nehemia 6 ayat 1 sampai 4, ayat 1 bilang gini. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Dan kita bisa lihat nih di ayat berikutnya, ini responnya Nehemia. Di ayat 3 dibilang gini, lalu aku, ini Nehemia, mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Dan ayat 4 dibilang, sampai 4 kali mereka mengirimkan pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Nehemia bilang ke musuhnya, aku sedang melakukan pekerjaan yang besar. Buat apa sih aku turun ngurusin kalian, ngebuat pekerjaan yang besar ini berhenti? Dia say no to the distractions. Dan dia keep building the calling from God. Di akhir cerita, Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem dalam 52 hari saja. Kenapa bisa? Karena yang pertama dia tahu tujuannya. Dan yang kedua dia mengatur waktunya, mengatur rencananya biar tembok itu bisa selesai dibangun. Hari ini kita mungkin gak lagi membangun tembok beneran, dan dengan ancaman beneran dari musuh kayak Nehemia tadi. Tapi hari ini kita sama-sama lagi berjalan dalam panggilan Tuhan. Dan ya, iblis akan selalu coba distract hidup kita. Iblis bisa aja menggoda kita dengan kegiatan-kegiatan yang gak penting, yang ngebuat kita malah berjalan jauh dari panggilan Tuhan. So, teman-teman, hari ini kita bisa belajar kalau ternyata mengatur waktu kita, mengatur apa yang kita lakukan hari ini, berdampak pada masa yang akan datang. It matters. Satu tips yang mau saya share hari ini adalah untuk mengatur waktu dengan metode yang namanya 4D Methods. 4D Methods ini dikenal juga sebagai Eisenhower Matrix. Sedikit info nih, siapa nih Eisenhower? Eisenhower ini adalah seorang jenderal bintang 5 dan presiden Amerika Serikat yang ke-34. Dia tuh dikenal orang karena tingkat produktivitasnya yang sangat luar biasa. Dia bisa mengelola waktu, mengelola goals-nya dengan sangat baik. Nah, jadi kita mau belajar nih dari dia. Apa sih 4D Methods ini? 4D Methods ini dibagi jadi 4 kotak yang kayak teman-teman lihat di layar. Dan di atas kita lihat ada tulisan important and not important. Penting atau tidak penting. Dan di sebelah kiri kalian bisa lihat ada tulisan urgent and not urgent. Mendesak atau tidak mendesak. Nah, coba ya kita bahas satu persatu nih. Kotak yang pertama. Kotak yang pertama ini singgungannya antara penting dan mendesak. Kotak yang pertama ini adalah kegiatan yang ya important and urgent juga gitu. Kalau kalian punya kegiatan kayak gini, yang perlu kalian lakuin adalah do, langsung lakuin, langsung kerjain. Misal, kita udah sekolah seharian dan ini udah mata pelajaran terakhir. Biasanya kita udah gak sabar ya, pengen cepet-cepet pulang gitu. Udah rasanya aduh liatin jam terus pengen pulang. Tiba-tiba gurunya bilang, teman-teman semua, murid-murid, ada tugas ya, bikin laporan atau bikin presentasi dan harus dikumpul besok jam pelajaran pertama. Waduh, kalau kayak gitu langsung pertama kayak, aduh ibu gitu ya. Tapi ini penting kita tahu tentang matriks ini, karena kita bisa ngatur waktunya kita. Karena kita tahu, oh PR ini mendadak, ini penting, karena studi kita jelas penting. Ya dan ini juga mendesak, karena dikumpulnya besok pagi. Jadi yang bisa kita lakuin adalah do it now, lakuin sekarang. Kamu langsung kerjain tugasnya, biar deadline besok bisa tercapai. Kayak tadi Nehemia, waktu dia udah dapat tujuan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, dia langsung segera berangkat menuju area tembok tersebut. Dia nggak nunda, 5 tahun lagi lah, 10 tahun lagi deh. Dia immediately minta surat dari raja dan dia pergi. Itu yang dilakuin, itu kotak yang pertama. Dan kotak yang kedua adalah hal yang penting tapi tidak mendesak. Penting sih, tapi nggak urgent-urgent banget. Kalau kalian ketemu kegiatan yang kayak gini, kalian bisa namanya decide. Decide artinya kamu tentuin, kamu bisa planning kapan ya mau dilakuinnya. Karena kan ya penting, tapi nggak mendesak-mendesak banget. Jadi ya bisa diatur dulu. Misal, kalau kamu tuh perlu telepon teman kamu karena besok pengen hang out bareng pulang sekolah. Penting nggak sih? Ya penting, karena kan ngefek ke siapa nih yang jemput kamu atau kamu pulang naik apa. Tapi kalau kamu masih ada tugas PR yang tadi tuh yang mendadak tadi, kamu bisa lakuin dulu untuk kerjain PR kamu dulu. Dan kamu bisa plan buat telepon teman kamu setelah selesai PR-nya. Jadi abis beres, kamu telepon deh teman kamu. Dua-duanya tetap bisa jalan kan? Yang PR kamu bisa kerjain sekarang karena dia penting dan mendesak. Tapi yang telepon kamu bisa decide setelah PR selesai. Karena ya penting, tapi nggak urgent-urgent banget. Akhirnya kamu bisa tetap lakuin dua-duanya loh. Dan kotak yang ketiga, ini adalah kotak yang tidak penting tapi mendesak.
Kotak yang ketiga ini kita udah tahu nih, kegiatan itu sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi lumayan mendesak. Kalau kamu ketemu kegiatan kayak gini, yang perlu kamu lakuin adalah delegasiin gitu. Kamu bisa belajar untuk minta tolong ke orang lain. Karena nggak semua hal harus kamu loh yang kerjain, kamu bisa minta tolong. Paling simple ya, waktu saya zaman SMP SMA, kalau ada temen ulang tahun biasanya kita planning buat surprise, beli kado, pasti pada relate ya. Nah kalau temen kamu ulang tahun dan geng main kamu misal 3 orang, ditambah hari ini kamu tuh masih ada PR yang tadi mendadak, kamu bisa belajar untuk delegate nih, beli kado buat teman kamu ini, kamu bisa delegate ke teman kamu yang satunya. Mungkin kamu bisa bantu kasih ide, mau beli apa ya? Oke saya idein deh, mau beli tas. Tapi kamu ya tolong bantuin pergi, kan kamu nggak ada tugas besok, saya ada PR nih. Biar kamu bisa beresin dulu yang ada di kolom do-nya kamu, yaitu ngerjain PR yang deadline-nya besok pagi. Teman kamu kan free, nah dia bisa beliin kado. Jadi kita bisa delegate tugas beli kado itu ke teman kamu. Atau kamu juga mungkin bisa pakai fitur online shopping atau GoShop gitu ya. Biar abang Gojek yang bantu beliin. Jadi kamu bisa fokus sama yang penting dan mendesak. Nah yang terakhir nih yang keempat. Ini kegiatan yang udah mah nggak penting, nggak mendesak juga. Nah, apa yang perlu kita lakuin? Yang perlu kita lakuin adalah delete, hapus langsung apa yang ada di kotak ini. Jangan dipikir-pikir lagi. Misal ya, masih dalam keadaan yang sama, ada PR buat besok pagi. Ada perlu telepon teman buat janjian hangout. Ada juga harus beli kado ulang tahun. Dan ini nih, ada kepengen untuk push rank sama teman-teman. Push rank kita masuk kategori tidak penting dan tidak mendesak. Atau prioritas kita kan bukan push rank. Push rank kan entertainment yang bisa dilakuin kalau emang kita lagi kosong. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Yang nggak push rank dulu, tahan dulu push ranknya. Kamu bisa infoin ke teman-teman kamu, gua nggak ikut dulu ya hari ini push rank, masih ada PR. Kita perlu belajar kalau it's okay to say no to things. Karena kita lagi lakuin hal yang lebih penting. Kayak tadi, Nehemia. Waktu dia dipanggil sama Sanballat dan Tobia, dibilang, ayo datang lu kumpul. Dia say no to them, karena ada hal yang lebih penting. Ada hal yang lebih mendesak untuk dikerjain, yaitu completing the rebuilding of the walls. Learn to say no to distractions. Nah dengan kayak gitu, kita bakal lebih gampang nih ngatur prioritas kita. Dan setiap harinya kita bisa pakai waktu kita dengan maksimal. Kadang-kadang kita suka kebalik, yang tidak penting dan tidak mendesak, malah kita lakuin duluan. Akhirnya yang memang penting dan mendesak jadi kelewat. So I hope this helps. 4D ini kalian bisa ingat-ingat lagi, tadi ada penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Kalian bisa jadi ini tolak ukur buat kalian ngatur harinya kalian. Jadi tiap malam sebelum kalian memulai hari kalian besok, kalian bisa planning dulu. Besok mau ngerjain apa aja ya? Dan masuknya kategori kotak yang mana ya? Nah by doing this, I believe you'll manage your time more wisely. Dan selalu ingat, hari ini kita lagi menjalani panggilan Tuhan yang besar. Dan ya pasti distraction juga akan terus ada. Setiap kali kita mulai nih ke distract dengan hal-hal yang gak penting. Mulai nih kita rada-rada belok-belok. Kita ingat kalimat Nehemia tadi. I am doing a great work and I cannot come down. Why should the work stop while I leave it and come down to you? Tetap fokus teman-teman. Let's keep walking on God's vision. God's genuine calling for our life. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar lagi satu kebenaran. Kalau kami ditetapkan Tuhan untuk memiliki tujuan. Dan kami juga bertanggung jawab untuk mengelola setiap waktunya kami, talentanya kami untuk berjalan dalam tujuannya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang terus bantu kami untuk mengatur waktu kami dengan baik. Agar setiap distraction yang ada kami gak ketarik ke sana Tuhan. Tapi justru kami tetap berjalan fokus menuju ke tujuan daripada Allah. Jemaat Allah dimanapun kau berada, diberkatilah engkau. Biar damai sejahtera Allah selalu melingkupi kehidupanmu. Biar setiap tujuan hidup yang sedang Tuhan tetapkan dalam kehidupanmu, hari-hari ini kamu dapat terus berproses di dalamnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, buat kalian semua yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Dan nanti akan ada pendoa ataupun konselor yang akan menghubungi teman-teman semua. So, that's all for today. Happy weekend and God bless you.